Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabrina, mahasiswa UIN Suskariau, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Video ini saya dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Di sini saya akan membahas layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita mengetahui apa itu layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu layanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu layanan. Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan sekedar membantu adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, layanan secara umum ialah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain. Bimbingan, menurut Dewake Tutu Soekardi, adalah suatu proses pemberian bantuan yang harus tercapai dalam sistematis dari bimbingan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri. Dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam penyesuaian lingkungan. Konseling menurut Profesor Prayitno dan Erman, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli konselor kepada individu yang sedang menjalani suatu masalah yang disebut konseling. Jadi, layanan bimbingan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Jenis-jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru yang dimasukinya dan dikoordinir oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas. Materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi ada berbagai macam yaitu 1. Orientasi umum sekolah yang baru dimasuki. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Yang ketiga, orientasi kelas terakhir dan semester terakhir, UAN dan ijazah. Yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Yang kelima, peranan kegiatan bimbingan dan karir. Yang keenam, peranan pelayanan, bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan. Yang kedua, yaitu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya. Karena layanan ini memberi berbagai informasi, baik informasi pribadi, sosial, karir maupun belajar. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetisi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keempat yaitu ada layanan penempatan dan penyaluran. Pelayanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa baik sendiri maupun dalam kelompok
untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang keenam, ada kegiatan layanan konseling individu. Konseling individu ini adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Menurut Praitno, layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok. Yang selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan upaya kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan. Yang selanjutnya ada layanan konsul. Layanan ini menjelaskan bahwa konsultasi yaitu segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah atau kepada guru, orang tua, siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik. Yang 10 ada layanan meditasi. Layanan meditasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Adapun kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat alih tangan kasus, yang kelima kunjungan rumah. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa. Yang kedua, ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya dan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif. Yang keempat ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor yang senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Demikianlah video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabrina, mahasiswa UIN Suskariau, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Di sini saya akan membahas layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita mengetahui apa itu layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling, terlebih dahulu kita harus mengetahui
apa itu layanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu layanan. Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan sekedar membantu adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, layanan secara umum ialah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain. Bimbingan, menurut Dewake Tutu Soekardi, adalah suatu proses pemberian bantuan yang harus tercapai dalam sistematis dari bimbingan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri. Dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam penyesuaian lingkungan. Konseling menurut Profesor Prayitno dan Erman, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli konselor kepada individu yang sedang menjalani suatu masalah yang disebut konseling. Jadi, layanan bimbingan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Jenis-jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru yang dimasukinya dan dikoordinir oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas. Materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi ada berbagai macam, yaitu 1. Orientasi umum sekolah yang baru dimasuki. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Yang ketiga, orientasi kelas terakhir dan semester terakhir, UAN dan ijazah. Yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Yang kelima, peranan kegiatan bimbingan dan karir. Yang keenam, peranan pelayanan, bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan. Yang kedua yaitu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya. Karena layanan ini memberi berbagai informasi, baik informasi pribadi, sosial, karir maupun belajar. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetisi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keempat yaitu ada layanan penempatan dan penyaluran. Pelayanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa, baik sendiri maupun dalam kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang keenam, ada kegiatan layanan konseling individu. Konseling individu ini adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, layanan bimbingan kelompok adalah
suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok. Yang selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan upaya kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan. Yang selanjutnya ada layanan konsul. Layanan ini menjelaskan bahwa konsultasi yaitu segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah atau kepada guru, orang tua, siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik. Yang 10 ada layanan meditasi. Layanan meditasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Adapun kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat alih tangan kasus, yang kelima kunjungan rumah. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa. Yang kedua, ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya dan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif. Yang keempat ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor yang senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Demikianlah video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.